Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, kekuatan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk rezeki adalah kuota internet sehingga kita bisa belajar lagi secara daring. Nah, karena kondisi sekarang yang masih masa pandemi dan peralihan dari resesi menuju new normal, jadi jadi anak-anak sekalian Bapak harapkan dituntut untuk kedewasaannya dalam menyikapi keadaan sekarang. Karena kondisinya jadi masih daring, jadi anak-anak Bapak diharapkan untuk bersabar terlebih dahulu dan diharapkan untuk bijak menanggapi kondisi saat ini. Gunakan waktu yang ada, gunakan fasilitas yang ada untuk kepentingan kalian, untuk belajar, dan untuk menggali hal-hal yang baru. Nah, pada pertemuan kedua, kita nanti akan membahas mengenai proses perencanaan jasa usaha, profesi, dan profesionalisme yang meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Nah, sebelum beralih atau sebelum kita masuk ke dalam topik pembelajaran kita, Bapak ingin kalian semua menonton video berikut. Tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya membuang banyak waktu. Memang waktu itu gratis, tapi sekali kamu buang waktu itu, dia tidak akan pernah kembali. Waktu yang kamu pakai buat rebahan, nongkrong, buka media sosial hanya untuk hal yang tidak penting, pacaran, dugem, karaoke, nonton drama Korea, main game, itu tidak akan pernah kembali. Bukannya tidak boleh, boleh-boleh saja, tapi ada dosisnya. Katanya pengen sukses dan ingin orang tua bangga. Katanya pengen cepat selesai kuliah dan mau buka usaha. Katanya ingin bekerja di perusahaan besar dengan penghasilan yang bagus. Katanya mau menghajikan orang tua dengan uang sendiri. Tapi yang kamu lakukan tidak mencerminkan apa yang kamu omongkan. Jauh panggang daripada api. Itu dia quotes terakhir dari kreator terdalam. Dia mempost videonya di TikTok. Jadi buat anak-anak sekalian, kalian bisa ambil sisi positif dari konten tersebut. Gunakan sosial media dengan sebaik mungkin, ambil hal-hal positif yang ada di dalamnya, dan kemudian aplikasikan ke dalam kehidupan kalian. Kreator terdalam telah menyebutkan di awal bahwa anak-anak muda zaman sekarang memang banyak sekali visinya, banyak sekali mimpinya. Tapi visi dan mimpi tersebut seolah-olah tidak ingin diwujudkan. Kenapa? Karena lebih memilih untuk bermalas-malasan dan berrebahan saja di kamar tidur. Sesungguhnya banyak sekali kegiatan yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian kembangkan di rumah, secara online maupun secara offline. Nah, tergantung kreativitas dari diri kalian masing-masing. Jangan sampai kalian selalu menjadi lazy people yang akan terus ketinggalan dengan perkembangan zaman. Terus Bapak juga heran, anak zaman sekarang itu lebih gaptek daripada orang-orang tuanya. Padahal kalian itu diberi kesempatan yang sangat banyak, gadget ada, kemudian media pembelajaran itu sangat banyak di Google, di YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Bahkan di Twitter pun banyak sekali thread-thread mengenai proses pembelajaran. Nah, itu dia, itu kalian sudah tersedia sumber bacaan, sumber literasi, sumber belajar yang sangat banyak. Maka manfaatkanlah media-media tersebut untuk pengembangan diri kalian dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Jangan kalian bersosial media hanya untuk mendekati lawan jenis atau hanya untuk hal-hal yang tidak berguna atau hal-hal yang sia-sia. Jadi gunakanlah media sosial karena kalian masih muda, kembangkan pikiran kalian, kreativitas kalian. Jangan banyak mengeluh jika tidak tahu suatu hal, langsung gunakan gadget kalian, cari di Google bagaimana cara penyelesaiannya. Saya tidak mengerti bagaimana convert PDF dari foto. Cari saja di Google, semuanya sudah menjelaskan secara rinci bagaimana proses
tersebut. Jadi jangan jadi generasi yang mager, kemudian jangan jadi generasi yang banyak mengeluh, jangan jadi generasi yang manja. Kalau kalian sudah memiliki 3 karakteristik ini, bersiap-siaplah kalian di masa yang akan datang kalian akan tertinggal. Karena jujur saja, itu anak-anak di usia kalian 15-16 tahun itu sangat banyak. Bukan cuma di Lampung, tetapi di Jakarta, Bogor, Bandung, dan anak-anak di ibu kota itu biasanya cenderung lebih giat dalam belajar dan cenderung lebih gigih karena mereka itu kreativitasnya terdorong. Nah, oleh sebab itu jangan mau kalah saing, jangan jadi yang terbelakang, jadilah yang terdepan, usahakanlah yang terbaik. Oke. Masuk ke pendahuluan. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, jadi pendahuluannya adalah begini. Manusia itu diciptakan dengan akal. Akal itu berasal dari mana? Akal itu berasal dari pikiran kita yang menjalankan fungsinya, yaitu otak manusia. Nah, otak manusia itu memproses segala sesuatu hal, dan salah satunya adalah bisa memunculkan ide. Nah, ide itu bisa berasal dari mana? Dari literasi, misalnya dari membaca, dari menonton film, dari mengamati lingkungan, dari berdiskusi, dan masih banyak lainnya. Proses pemunculan ide. Ide itu bisa saja dicari dan bisa saja muncul begitu saja dalam benak manusia, karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ketika kita sedang bertamasya, kemudian memunculkan ide, oh iya, saya ada ide nih, kenapa tidak seperti ini saja. Kemudian ketika kita sedang di toilet misalnya, mungkin muncul ide-ide yang bagus, atau mungkin ketika kita sedang membaca buku, ketika kita sedang jalan dari suatu tempat, dan masih banyak kemungkinan lain kemunculan ide. Karena ide itu sebagian besar ya, hampir 70% ide itu berasal dari ya begitu saja, datang begitu saja, langsung muncul begitu saja di benak manusia. Dan sebagian besar yang lainnya, ide itu dimunculkan dari literasi, dari membaca buku yang sudah Bapak sebutkan tadi, membaca buku, kemudian menonton film, mengamati lingkungan, berdiskusi, tanya jawab, sehingga ide-ide itu bisa muncul. Nah, ide-ide yang muncul ini kemudian dikombinasikan dengan apa? Dengan peluang usaha. Jadi peluang itu apa sih? Peluang itu biasanya masalah atau kesempatan untuk melakukan sesuatu. Misalnya ada peluang nih mendekati si dia. Nah, peluangnya berapa? Oh, dia lagi jomblo, berarti baru putus dengan pacarnya yang lalu. Itu kan peluang tuh. Biasanya anak putra nih kan, wah tuh sudah putus tuh dengan yang lama nih, gimana ya? Ada peluang nih aku untuk masuk. Nah, itu salah satu contohnya. Contoh dari peluang. Jadi ada sebuah kesempatan. Nah, dalam hal ini adalah peluang usaha, sebuah kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha. Dan salah satu hasil dari kombinasi ide dan peluang usaha menghasilkan jasa profesi. Jasa profesi itu contohnya seperti apa, Pak? Misalnya menjadi seniman. Seniman itu tidak cuman seni rupa ya, dia juga bisa menjadi seorang musisi. Bisa kemudian menjadi pelaut, menjadi fotografer, dokter, suster, juru masak, ataupun petani. Aneka jasa profesi masa kini. Jadi masa kini itu banyak sekali profesi, baik itu yang telah memiliki kode etik maupun yang tidak memiliki kode etik, namun dia jalankan dan menunjang kegiatan kehidupan dia. Seperti banyak sekali konten kreator di YouTube, itu mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Akan tetapi YouTube lah yang menghasilkan atau yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Oleh sebab itu,
Bisa dikatakan bahwa konten kreator menjadi salah satu profesi di masa kini dan akan terus berkembang di masa yang akan datang, karena orang-orang membutuhkan jasa dari konten kreator untuk memperkenalkan produk-produk baru atau jasa-jasa baru melalui konten kreator. Jasa profesi yang tidak kalah menarik adalah menjadi seorang pengusaha, baik pengusaha makanan ataupun pengusaha jasa. Seperti sekarang kan membumi sekali e-commerce, kemudian membumi sekali transportasi online seperti Grab, kemudian Gojek, Uber, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh dari profesi masa kini yang seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, seperti Bang Hotman Paris, ini beliau adalah seorang pengacara, kemudian Teuku Wisnu adalah seorang artis, Ustadz Hadi Hidayat sebagai seorang pendakwah, Tan Boy Kun sebagai seorang content creator, Sandiaga Uno seorang pengusaha, ada fotografer, ini ada backpacker tampan, dia merupakan tour guide, influencer, dan content creator. Ini kalau kalian menelisik lebih jauh backpacker tampan ini seperti apa awal mulanya, jadi dia hanya bermodalkan 1 juta untuk bisa ke India. Bayangkan, kalau tidak salah itu 1 juta atau 2 juta, Bapak sedikit lupa. Dia itu bisa pergi dari Indonesia menuju India dengan keadaan yang seadanya, hanya dengan bermodalkan oatmeal dan bermodalkan kamera seadanya. Hingga sampai sekarang dia bisa keliling dunia dengan modal nekat tersebut. Jadi seorang-orang bisa tahu, kemudian dia bisa memperkenalkan dirinya, branding dia berhasil, sehingga dia menjadi salah satu influencer atau influencer di bidang wisata yang sangat terkenal, mampu menginfluence banyak orang. Kalian bisa cari tahu lebih lanjut mengenai backpacker tampan. Dia sekarang sudah keliling dunia, kemudian banyak tempat-tempat yang dia promosikan. Hanya ada Ari Untung, ini beliau adalah pembawa acara atau master of ceremony. Kemudian ada Mbak Najwa Shihab, seorang aktivis dan presenter dari program yang dia punya, yaitu Mata Najwa. Kemudian ada Ibu Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan sekaligus dosen. Beliau ini sangat hebat, luar biasa. Ini berasal dari Lampung nih. Nah, Bapak harap salah satu dari kalian bisa menjadi salah satu penerus Ibu Sri Mulyani, ya, menjadi mulimakane kebanggaan Provinsi Lampung dan mampu mengharumkan nama daerah baik itu untuk Indonesia maupun untuk dunia internasional. Kemudian ada Raditya Dika. Raditya Dika ini adalah seorang komedian atau influencer. Ada Hindia sebagai seorang musisi, ada Pak Suratman nih sebagai seorang petani sukses. Jangan kecilkan atau jangan remehkan seorang petani, karena petani di masa yang akan datang menjadi sebuah pekerjaan yang langka. Orang sekarang telah merubah mindset mereka dari bertani menjadi kehidupan kantor. Tapi di masa yang akan datang petani akan semakin kurang, dan oleh sebab itu petani bisa menjadi salah satu profesi yang menguntungkan atau profesi yang menjanjikan di masa yang akan datang. Kemudian ada Mas Gibran dan Kaisang yang merupakan pengusaha kuliner. Keduanya kuliah, keduanya pintar, keduanya itu berhasil dalam dunia pendidikan, tapi mereka berani terjun menjadi seorang pengusaha dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Dan oleh sebab itu, pendidikan itu adalah hal utama. Fokuslah dalam dunia pendidikan terlebih dahulu, baru kalian bisa menetapkan strategi-strategi selanjutnya, apakah menjadi seorang pengusaha, kemudian apakah berkarir di kantor, kemudian apakah berkarir sebagai pegawai negeri sipil. Itu kalian yang tentukan. Yang penting sekarang kalian hanya berfokus terlebih dahulu terhadap proses belajar dan mengajar. Oke? Lanjut, kompetensi dasar yang akan kalian capai kali ini adalah memahami proses perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme, meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran, dan kalian mampu menyusun proses perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme tersebut.
tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian paham tentang apa itu ide, kemudian paham mengenai peluang itu apa, kemudian mampu menjelaskan sumber daya, dan mampu menjelaskan administrasi serta pemasaran. Maaf ya, ini pemasaran ya. Ini pemasaran. Ini pemasaran. Aduh. Ya, ini pemasaran ya, salah. Oke, lanjut ke proses perencanaan usaha jasa profesi yang meliputi ide, peluang, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Ide dan peluang. Apa sih ide dan peluang? Ide dan peluang itu adalah kombinasi untuk terciptanya jasa profesi. Ide itu apa? Ide itu kreativitas dan inovasi. Ya, berpikir logik, berpikir kreatif, think out of the box, dan innovation, ciptakan hal-hal yang baru. Di masa sekarang hampir tidak ada inovasi baru. Semuanya adalah inovasi yang merupakan hasil dari modifikasi. Jadi ide itu muncul bisa tiba-tiba seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal, bisa tiba-tiba muncul di benak kalian karena kalian berpikir out of the box dengan kreativitas yang kalian miliki, hasil dari membaca, kemudian literasi dan lain sebagainya. Kemudian ide itu bisa muncul dalam benak kalian tiba-tiba, atau mungkin sengaja kalian cari tahu ide-ide tersebut dari proses literasi. Kemudian ketika kalian memiliki ide, mampu berpikir kreatif, kalian mampu menginovasikan atau mampu memperbaiki dari permasalahan atau dari suatu proses yang kurang. Nah, jadi contohnya seperti ini ide. Misalnya tempe. Kalian punya tempe, pasti tahu tempe semua ya. Tempe itu per potongnya itu sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah. Nah, kemudian kalian muncul di benak kalian, kenapa ya makan tempe ini cuma digoreng, kemudian disayur, ditumis, hanya itu saja produk olahan tempe. Tidak ada aneka ragamnya, tidak beragam seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kalian tiba-tiba berpikir di luar kebiasaan kalian. Yang biasanya tempe digoreng, kemudian kalian berpikir, kenapa tempe ini tidak dijadikan sebuah kue, misalnya kue brownies gitu kan. Dan akhirnya dari kreativitas berpikir tersebut, kalian menginovasikan hal baru, yaitu terciptanya brownies tempe. Nah, seperti itu. Yang dimaksud peluang adalah kesempatan. Nah, kesempatan ini bisa berasal dari masalah yang dihadapi masyarakat, ataupun memang belum ada jalan keluar dari suatu proses atau suatu masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Lanjut ke sumber daya yang dibutuhkan. Nah, sumber daya yang dibutuhkan itu terdiri dari 6M. Yang pertama itu adalah man, kemudian money, kemudian materials, machine, methods, dan market. Man itu apa? Man itu siapa yang menjadi tenaga kerja atau subjek. Money, asal muasal pendanaan usaha. Material, bahan penunjang usaha jasa profesi. Machine, alat penunjang usaha jasa profesi. Method, cara melakukan atau standar operasional prosedur. Dan market, target pasar atau sasaran pasar. Contohnya adalah seperti ini. Ketika kalian ingin menjadi jasa profesi dan profesionalisme itu di bidang komunikasi atau di bidang telekomunikasi, menjadi seorang broadcaster contohnya ya, menjadi seorang broadcaster, tidak deh, menjadi seorang tour guide ya. Pertama kalian harus memiliki ilmu terlebih dahulu kan. Di pelajaran profesi, profesional, dan profesionalisme itu sudah Bapak bahas. Jadi kalian itu menguasai dulu ilmunya, menguasai dulu tempat wisata yang akan kalian tour guide-kan. Nah, kalian sudah paham seluk-beluknya, sejarah, dan kelebihan dari tempat wisata kalian, kalian susun sumber dayanya. Nah, sumber dayanya ini apa saja? Ada man-nya siapa yang menjadi tour guide? Bisa kalian sendiri, bisa kalian menyewa karyawan.
Kemudian money asal muasal pendanaan usaha. Nah, ketika kalian itu menjadi tour guide, apa saja kira-kira yang harus disiapkan? Misalnya baju kalian, busana kalian, kemudian itu tiket masuknya berapa, kemudian hal-hal lain yang dibutuhkan untuk menjadi seorang tour guide, yaitu mic, kemudian toa, dan lain sebagainya. Itu kalian rincikan berapa saja yang dibutuhkan, dan kemudian kalian konversikan ke dana yang akan kalian keluarkan untuk membeli peralatan dan material tersebut. Nah, nih maninya asal muasal pendanaan usaha bisa dari uang pribadi, uang tabungan, uang orang tua, atau kredit usaha rakyat dari bank. Nah, kemudian lanjut ke material. Material itu adalah bahan penunjang usaha jasa profesi. Nah, kalau menjadi tour guide, bahannya adalah materi, kan? Materi baik berupa brosur maupun portofolio maupun berupa poster mengenai tempat wisata yang akan kalian tour guide-kan. Nah, seperti itu ya. Jadi materialnya kalau untuk menjadi seorang tour guide itu adalah bisa materi mengenai kondisi wisata sekitar, misalnya kelebihannya, kemudian sejarahnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu materi. Kemudian machine itu alat penunjang jasa profesi. Seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi. Jadi seorang tour guide, apa saja alat yang digunakan? Tentunya busananya menyesuaikan tempat wisata yang akan kalian tour guide-kan. Selain itu, kalian juga membutuhkan pengeras suara. Jadi misalnya seperti mikrofon besar seperti toa dan lain sebagainya untuk memudahkan kalian berkomunikasi dengan konsumen, dengan turis-turis yang mengunjungi tempat wisata kalian. Nah, kemudian metode cara melakukan SOP-nya. Nah, cara melakukannya bagaimana sih menjadi seorang tour guide yang baik? Tentunya yang pertama kalian lakukan adalah misalnya mengumpulkan turis, kemudian berdoa terlebih dahulu, kemudian menyisiri bagian yang paling luar, kemudian masuk ke dalam, dan kemudian keluar melalui jalan yang lainnya. Jadi seperti itu, mulai dari bagaimana kalian itu mengkondisikan turis, kemudian bagaimana kalian membukanya, kemudian bagaimana kalian mengisi materi, menjelaskan kelebihan dan menjelaskan hal-hal detail lainnya yang berhubungan dengan tempat wisata yang akan kalian tour guide-kan. Nah, kemudian market, target pasar atau sasaran pasar. Kalau misalnya menjadi wisatawan atau menjadi tour guide di tempat wisata, tentunya target pasarnya adalah seluruh masyarakat, baik mancanegara maupun masyarakat lokal. Lanjut ke administrasi dan pemasaran. Nah, administrasi ini bisa berupa apa? Administrasi itu bisa pembukuan keuangan. Kalian bisa catat apa yang kalian perlukan, kemudian kalian bisa catat income-nya itu berapa, pemasukannya itu berapa dari hasil jasa profesi kalian, dan kemudian keluarannya berapa, biaya yang dikeluarkan itu berapa, sehingga kalian bisa menghitung keuntungan maupun kerugian, dan kalian bisa mengimprove atau mengembangkan hal-hal lain dari keuntungan yang kalian dapat. Nah, kemudian mengenai pemasaran, itu bagaimana cara kalian promosinya. Apakah promosi dari mulut ke mulut, melalui media sosial, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian buka LMS kalian, kerjakan penilaian harian pertemuan kedua. Soalnya tidak terlalu sulit, sudah Bapak jelaskan sebelumnya tentang aspek-aspek dari perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Nah, kalian memilih salah satu jasa profesi berikut, bisa MC, broadcaster, musisi, penyanyi, sales online, influencer, tour guide, fotografer, editing film, pendakwah, atau konten kreator yang paling sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi kalian. Jadi jangan diada-ada, pokoknya yang paling sesuai dengan kondisi kalian. Kalian tuliskan
pilihan profesinya, kemudian lakukan analisis beberapa hal berikut. Yang pertama, asal muasal ide. Nah, idenya itu dari mana? Kalian jabarkan idenya berasal dari mana. Kemudian peluang usahanya. Peluang usahanya itu berasal dari mana? Apakah ada masalah atau memang belum ada pekerjaan atau belum ada jasa profesi di bidang tersebut. Nah, kemudian sumber daya yang dibutuhkan itu ada manusianya siapa, money, sumber dananya dari mana, material, bahannya apa saja, machine, peralatannya apa saja, metode, cara produksi atau cara pengerjaannya itu bagaimana, step-stepnya dan langkah-langkahnya kalian menjadi jasa profesi, salah satu jasa profesi berikut. Nah, kemudian market atau target pasar, sasaran pasarnya itu seperti apa, siapa saja, apakah anak-anak, remaja, dewasa, orang tua atau lansia. Kemudian untuk pemasarannya, media promosi yang paling sesuai untuk jasa profesi kalian itu apa? Apakah berkomunikasi secara langsung atau melalui sosial media? Kalau iya, sosial media apa, dan sebutkan bagaimana kalian mempromosikannya. Kalian kerjakan di buku tulis kalian, boleh ditabel, boleh tidak ditabel. Kemudian kalian foto, kemudian kalian convert ke PDF dan kalian upload atau kalian kumpulkan tugasnya dengan cara mengunggahnya di LMS Prakarya dan Kewirausahaan. Oke, itu saja untuk pertemuan kedua kali ini. Bapak harap kalian tetap semangat dalam kegiatan belajar, dalam proses pembelajaran, karena apapun yang Bapak Ibu guru sampaikan, kalian harus mengerjakannya dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Insya Allah apa yang telah kalian kerjakan dengan ikhlas tanpa mengeluh akan menghasilkan hal baik untuk kalian. Kalian mungkin tidak merasakannya sekarang, mungkin kalian merasakannya hanya capek saja. Memang hanya capek saja, semua orang merasakan capek karena semua orang itu hidup. Kalian akan merasakannya nanti ketika 2 atau 3 tahun ke depan. Kalau kalian tidak melaksanakannya dengan baik, kemungkinan kalian akan menyesal. Kalau kalian melaksanakannya dengan baik, kalian akan memperoleh atau kalian akan menuai kebaikannya pula, menuai keberhasilannya pula di masa yang akan datang. Oke, kalau begitu sampai situ saja Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu langkah kecil setiap harinya. Salam.